Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Febriani dari kelompok 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji Reng-Spearman dan uji Kendall-Tau. Yang pertama, uji Reng-Spearman. Apa itu uji Reng-Spearman? Uji Reng-Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk membandingkan hubungan antara data berskala ordinal dengan cara membandingkan dua variabel menggunakan nilai yang diperoleh yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi untuk populasi disimbolkan oleh rho dan koefisien korelasi untuk sampel disimbolkan dengan huruf R. Nah, di sini terdapat dua jenis hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan langsung. Dikatakan hubungan langsung apabila nilai koefisien korelasinya itu berkisar antara 0 hingga 1. Artinya, jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga akan ikut meningkat. Yang kedua ada hubungan tidak langsung. Dikatakan hubungan tidak langsung apabila koefisien korelasinya berkisar antara negatif 1 hingga 0. Artinya, ketika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya akan menurun. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 1 atau negatif 1, maka dikatakan terdapat hubungan yang sempurna. Namun, apabila nilai koefisien korelasinya mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah uji Reng-Spearman secara manual. Yang pertama, perumusan hipotesis, di mana H0-nya tidak terdapat hubungan antara dua variabel, atau dapat dikatakan setiap variabel tidak saling mempengaruhi. Dan H1-nya terdapat hubungan antara dua variabel, atau dengan kata lain, setiap variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu memberikan peringkat pada masing-masing kelompok XI dan YI data dari 1 sampai N. Apabila terdapat angka-angka yang sama, maka peringkat yang diberikan adalah rata-rata dari angka yang sama. Langkah yang ketiga yaitu menghitung DI, di mana DI itu selisih antara peringkat XI dan peringkat YI. Kemudian langkah yang keempat itu kuadratkan DI. Setelah dikuadratkan, jumlahkan DI kuadrat. Kemudian yang kelima yaitu menghitung koefisien korelasi Reng-Spearman. Terdapat dua rumus yaitu tanpa ties dan dengan ties. Untuk rumus tanpa ties yaitu R sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N dikali N pangkat 2 dikurangi 1, di mana R merupakan koefisien korelasi Reng-Spearman, kemudian DI kuadrat merupakan kuadrat dari selisih antara kelompok X dan kelompok Y, dan N adalah banyaknya responden. Kemudian untuk data dengan ties, rumusnya R sama dengan N pangkat 3 dikurangi N dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat dikurangi TX dikurangi TY dibagi 2 dibagi akar dari N pangkat 3 dikurangi N dikuadratkan dikurangi TX dikurangi TY dikali N pangkat 3 dikurangi N ditambah TX dikali TY, dengan TX sama dengan sigma dari TI kuadrat dikurangi TI dan TY sama dengan sigma dari TI kuadrat dikurangi TI, di mana R merupakan koefisien korelasi Reng-Spearman, N banyaknya responden, DI kuadrat merupakan kuadrat selisih dari kelompok X dan kelompok Y, kemudian TX adalah jumlah ranking yang sama pada kelompok X, TY merupakan jumlah ranking yang sama pada kelompok Y, dan T merupakan banyaknya nilai ranking berangka sama. Kemudian langkah yang keenam yaitu membandingkan nilai hitung dengan tabel uji korelasi Reng-Spearman dengan DF sama dengan N-2. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu kriteria pengujian. H0 diterima apabila R hitung kurang dari R tabel.
Kemudian langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-8, adalah kesimpulan. Selanjutnya ada langkah-langkah uji Rank-Spearman secara SPSS. Untuk langkah-langkah uji Rank-Spearman menggunakan SPSS, teman-teman bisa buka aplikasi SPSS. Lalu pada tab variable view di bagian bawah layar, masukkan nama-nama variabel. Setelah itu, klik data view, lalu masukkan data. Setelah data dimasukkan, klik menu analyze, kemudian correlate, lalu klik bivariate. Setelah itu, masukkan variabel ke dalam kolom variables. Lalu pada kotak korelasi koefisien, checklist Spearman. Setelah itu, tekan OK. Untuk kriteria pengujiannya sendiri, H0 ditolak apabila nilai signifikan to-tailednya kurang dari alfa. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus. Di sini misalkan 8 wanita dilibatkan dalam sebuah penelitian untuk memeriksa detak jantung saat istirahat mengenai frekuensi kunjungan ke gym. Diasumsikan orang yang mengunjungi gym lebih sering berolahraga akan memiliki detak jantung yang lebih lambat. Kemudian diberikan tabel yang menunjukkan jumlah kunjungan yang dilakukan masing-masing peserta selama penelitian dilakukan, juga rata-rata detak jantung yang diukur pada akhir minggu selama 3 minggu terakhir dalam sebulan. Langkah pertama, kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Dalam kasus ini, H0-nya itu tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah kunjungan ke gym dalam sebulan dengan rata-rata detak jantung istirahat. Kemudian H1-nya terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah kunjungan ke gym dalam sebulan dan rata-rata detak jantung istirahat. Kemudian langkah kedua, yaitu kriteria pengujian. Kita akan menolak H0 apabila nilai R hitung lebih besar sama dengan R tabel. Pada kasus ini, banyak responden, yaitu 13. Jadi untuk N sama dengan 13 dan DF yaitu N-2. Berarti 13 dikurangi 2 sama dengan 11 dengan taraf kesalahan alfa 0,05. Maka nilai kritis yang diperoleh untuk koefisien korelasi Rank-Spearman yaitu sebesar 0,56. Itu dapat bisa teman-teman lihat di tabel korelasi Rank-Spearman. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan statistik uji. Di sini saya sudah menuliskan data dari soal. Kita punya peserta sebanyak 13 responden. Kemudian X dan Y, di mana X merupakan jumlah kunjungan dan Y merupakan rata-rata detak jantung. Bisa kita lihat terdapat angka yang sama pada kelompok jumlah kunjungan, yaitu angka 12. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data tersebut memiliki ties, sehingga untuk kedepannya kita menggunakan rumus yang dengan ties. Langkah awal yang kita lakukan yaitu ranking dari masing-masing kelompok X dan Y, di ranking seperti biasa. Kemudian setelah di ranking, kita cari selisih dari ranking kedua kelompok tersebut. 12 dikurangi 12 dikurangi 3 sama 9. 3 dikurangi 8, negatif 5, dan seterusnya. Setelah itu, selisih dari ranking kedua kelompok tersebut dikuadratkan. 9 kuadrat sama dengan 81, negatif 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya. Kemudian, dijumlahkan setiap DI kuadrat, sehingga diperoleh sigma DI kuadrat sama dengan 672,5. Karena kita menggunakan rumus yang dengan ties, berarti kita harus mencari nilai TX dan TY terlebih dahulu. Rumus TX itu sigma TI kuadrat dikurangi TI
dimana T itu merupakan ranking yang sama dalam setiap kelompok. Kita lihat dari satu persatu. Dari kelompok X kita bisa lihat terdapat ranking yang sama, yaitu 8. Angka 8 sebanyak 3 buah. Artinya kita punya T sama dengan 3. Selain 8 terdapat ranking yang sama juga, yaitu 4,5 sebanyak 2 buah. Artinya kita punya lagi T sama dengan 2. Sedangkan dari ranking dari kelompok Y tidak terdapat ranking yang sama, berarti T-nya sama dengan 0 untuk TY. Selanjutnya, karena kita punya T sama dengan 3 dan T sama dengan 2 untuk kelompok ranking dari kelompok X, maka kita masukkan ke dalam rumus TX. Itu sigma dari TI kuadrat dikurangi TI, dimana dia T-nya kan 2 pangkat 3 dikurangi 2 ditambah kita punya T sama dengan 3, artinya ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 3, sehingga diperoleh TX-nya itu 30. Lalu karena tidak ada ranking yang sama pada kelompok Y, sehingga TY sama dengan 0. Setelah diketahui nilai TX dan TY, kita dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus koefisien korelasi Ring-Spearman, yaitu sebagai berikut. R sama dengan N pangkat 3 min N dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat dikurangi TX min TY dibagi 2 dibagi akar dari N pangkat 3 dikurangi N dikuadratkan dikurangi TX dikurangi TY dikali N pangkat 3 dikurangi N ditambah TX dikali TY, sehingga diperoleh nilai koefisien korelasi Ring-Spearman sebesar negatif 0,860. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu keputusan. Karena kita punya nilai R hitung negatif 0,86, ini karena untuk nilai mutlak R-nya itu sama dengan 0,86. Karena nilai R hitungnya itu lebih besar dari nilai R tabel yang tadi kita sudah peroleh, yaitu R tabel sama dengan 0,56. Karena nilai R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah kunjungan yang dilakukan wanita ke gym dalam sebulan dan rata-rata detak jantung. Seperti itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kendal tau. Pada bahasan kendal tau ini, saya akan membahas mengenai uji kendal tau itu sendiri, juga koefisien konkordasi kendal tau. Nah, apa itu uji kendal tau? Uji kendal tau merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua peubah. Disimbolkan dengan ini, dibaca tau. Kendal tau ini juga sama seperti Ring-Spearman, yaitu berdasarkan kepada peringkat pengamatan dan nilainya berkisar pada selang negatif 1 sampai 1. Nah, meskipun ada kesamaan antara kendal tau dengan Ring-Spearman, tetapi keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu
Uji kendal tahu merupakan penduga tak bias bagi parameter, sedangkan Rank Spearman tidak. Nah, statistik tahu itu didefinisikan sebagai peluang konkordan dikurang dengan peluang diskordan. Pasangan pengamatan XIYI dan XJYJ disebut konkordan apabila perbedaan antar XI dan XJ mempunyai arah yang sama dengan YI dan YJ. Dengan kata lain, dikatakan konkordan apabila XI lebih besar dari XJ dan YI lebih besar dari YJ. Sebaliknya, apabila arah perbedaannya tidak sama, disebut diskordan. Sedangkan apabila XI sama dengan XJ dan YI sama dengan YJ, maka dikatakan pengamatan tersebut tidak konkordan maupun diskordan. Asumsi dari uji kendal tahun itu sendiri yaitu 1. Data terdiri dari sampel acak sebanyak N pasang pengamatan. Setiap pengamatan berpasangan menggambarkan 2 pengukuran yang diambil dari objek yang sama. Kemudian yang kedua, skala pengukuran ordinal sehingga dapat dilakukan perankingan. Nah, langkah-langkah uji kendal tahu secara manual. Yang pertama, perumusan hipotesis, di mana H0-nya yaitu memiliki hubungan yang saling bebas antara variabel, atau dengan kata lain, tidak memiliki hubungan yang kuat antar dua variabel. Kemudian H1-nya tidak memiliki hubungan yang saling bebas antara variabel, atau dengan kata lain, memiliki hubungan yang kuat antar dua variabel. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengurutkan pasangan pengamatan XI, YI dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan peubah X, sehingga X dikatakan dalam natural order. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membandingkan setiap nilai Y dengan nilai Y yang ada di bawahnya. Satu pasangan nilai Y dikatakan konkordan apabila nilai Y yang di bawah lebih besar dari nilai Y yang di atas. Jika sebaliknya, maka pasangan Y disebut diskordan. Kemudian langkah yang keempatnya itu nyatakan banyaknya Y yang konkordan ditulis P dan diskordan ditulis Q, sehingga kita dapat mencari S yaitu P dikurangi Q, atau yang konkordan dikurangi yang diskordan. Kemudian langkah yang keenamnya yaitu menghitung koefisien kendal tahu. Terdapat 2 rumus, yaitu untuk yang kasus pertama yang tanpa ties dan kasus kedua yang dengan ties. Di sini saya sudah menuliskan rumus yang tanpa ties dan dengan ties. Untuk tanpa ties, rumusnya tau sama dengan S dibagi N dikali N min dikurangi 1 dibagi 2, dengan S tadi yaitu P dikurangi Q atau konkordan dikurangi diskordan, dan N merupakan banyaknya pasangan pengamatan. Kemudian untuk yang dengan ties, tahu sama dengan S dibagi akar dari N dikali N dikurangi 1 dikurangi TX dibagi 2 dikali akar dari N dikali N min 1 min TG dibagi 2, dengan N banyaknya pengamatan. Kemudian TX, dimana TX-nya itu 1/2 dikali sigma TX dikali TX min 1, dan TY sama dengan 1/2 sigma TY dikali TY min 1. Dan TX, dimana TX itu merupakan banyaknya nilai pengamatan X yang ties, dan TY adalah banyaknya nilai pengamatan Y yang ties. Ya, langkah-langkah untuk menggunakan rumus yang dengan ties itu, yang pertama urutkan pengamatan berdasarkan peubah X. Kemudian yang kedua, dalam pengamatan X yang sama urutkan pengamatan Y.
Kemudian hitung banyaknya pasangan nilai Y yang konkordan dan banyaknya pasangan Y yang diskordan. Kemudian nilai tau dapat dihitung dengan rumus. Nah, langkah yang ketujuh yaitu untuk sampel yang berukuran besar atau statistik uji yang digunakan adalah ini, Z sama dengan 3 tau dikali akar N dikali N-1 dibagi akar dari 2 dikali 2N tambah 5. Nah, untuk langkah yang ke-8 yaitu kriteria pengujian. H0 ditolak, kita akan menolak H0 jika tau hitung lebih besar dari tau tabel. Kemudian apabila menggunakan SPSS, kita dapat melakukannya dengan yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Lalu pada tab variable view di bawah layar, masukkan nama-nama variabel. Setelah itu, klik data view, lalu masukkan data. Setelah kita masukkan data, klik menu analyze, correlate, kemudian klik bivariate. Setelah itu, masukkan variabel ke dalam kolom variabel. Lalu pada kotak correlation coefficient, checklist kendal tau B, kemudian tekan OK. Kriteria pengujiannya itu sendiri, H0 ditolak apabila nilai signifikan totality-nya lebih kecil dari alfa. Untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh kasus. Misalkan di sini contoh kasus tanpa ties. Berikut ini adalah data tinggi dalam sentimeter dan berat dalam kilogram badan beberapa mahasiswa dari satu kelas. Hitung nilai kendal tau antara tinggi dan berat badan tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa tinggi dan berat badan saling bebas? Langkah yang pertama yaitu perumusan hipotesis, di mana H0-nya tidak terdapat hubungan antara tinggi badan dan berat badan, dan H1-nya ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Karena ini merupakan contoh kasus yang tanpa ties, berarti kita menggunakan rumus yang tahu sama dengan S dibagi N dikali N-1 dibagi 2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu urutkan pasangan pengamatan X, Y, I dari yang terkecil hingga terbesar berdasarkan peubah X, sehingga X dikatakan dalam natural order. Teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan urutan pasangan pengamatan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langkah yang ketiga itu bandingkan setiap nilai Y dengan nilai Y yang ada di bawahnya. Satu pasangan nilai Y dikatakan konkordan apabila nilai Y yang ada di bawahnya itu lebih besar daripada nilai Y yang ada di atas. Jika sebaliknya, maka pasangan nilai Y disebut diskordan. Teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel untuk lebih memudahkan. Jadi caranya, karena berat badan kita asumsikan sebagai Y, maka nilai-nilai data berat badan dibuat menjadi seperti di samping saya ini. Jadi semua nilai Y, baris untuk nilai Y dan kolom untuk nilai Y juga, kita kurangi Y yang di kolom terhadap Y yang di baris. Jadi 37 dikurangi 37 0, 38 dikurangi 37 1, kemudian 46 dikurangi 37 dan seterusnya sampai terakhir 85 dikurangi 85. Kemudian hitung ada berapa jumlah nilai positif pada setiap kolom.
nilai positif itu sebagai konkordan dan untuk nilai negatifnya itu sebagai diskordan. Seperti itu. Sehingga kita memperoleh tabel seperti ini. Nah, kita dapat tabel seperti ini. Ini tinggi badan yang sudah diurutkan, berat badan yang sudah diurutkan. Kemudian ini konkordan dari yang hasil Microsoft Excel itu. Kita masukkan ke sini. Kemudian ini yang diskordan. Untuk mencari nilai S, kita kurangkan yang jumlah dari yang konkordan dikurangi jumlah dari yang diskordan. Kita dapat sigma dari yang konkordan itu 101 dikurangi yang diskordan 19, sehingga diperoleh nilai S yaitu 82. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam rumus data yang tanpa ties, yaitu tau sama dengan S dibagi N dikali N-1 per 2. Kita masukkan 82 dibagi, karena banyak jatahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 16 dikali 16 min 1 dibagi 2. Berarti sama dengan 82 bagi 16 dikali 15 per 2. Ini 8. Sehingga diperoleh nilai taunya itu 0,68333. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria pengujian. Kriteria pengujian dengan banyaknya sampel data, N-nya sama dengan 16 dan taraf nyatanya itu 0,05, maka kita akan menolak tolak H0 apabila tau hitung lebih besar dari tau tabel. Untuk N sama dengan 16 dan alpha sama dengan 0,05, dari tabel kendal tau diperoleh T tabelnya itu sama dengan 0,383. Karena nilai T hitung sama dengan 0,68333 lebih besar dari nilai T tabel sama dengan 0,383, maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak, artinya terdapat korelasi antara tinggi badan dan berat badan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan materi koefisien konkordasi kendal tau. Selanjutnya koefisien konkordasi kendal tau. Apa itu koefisien konkordasi kendal tau? Koefisien konkordasi kendal tau digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara B peringkat tersebut. Untuk tujuan tersebut kita dapat menggunakan koefisien konkordasi kendal W. Nah, apa aja sih asumsi dari koefisien konkordasi kendal tau ini? Yang pertama yaitu SATA terdiri dari B kelompok pengukuran atau pengamatan pada K objek secara lengkap. Dan kedua, skala pengukuran minimal ordinal. Dan yang ketiga, data dapat diuratkan atau dapat
konversi ke dalam data urutan. Langkah-langkah dalam menghitung konkordasi kendal tahu atau biasa ditulis W secara manual. Yang pertama, kita tentukan ranking pada masing-masing variabel, menghitung jumlah ranking pada setiap objek, kemudian hitung nilai koefisien konkordasi kendal W. Terdapat dua rumus, yaitu yang pertama untuk ranking skor-skornya tanpa ada yang sama, dan ranking untuk skor-skornya ada yang sama. Sini sudah menuliskan rumus dari ranking tanpa ties, itu W sama dengan S dibagi 1/12 dikali N pangkat 3 min N, dengan W-nya itu koefisien asosiasi konkordasi kendal W, kemudian K-nya banyaknya variabel, dan N-nya banyaknya sampel. Kemudian untuk rumus S-nya sendiri itu sama dengan sigma dari RJ min sigma RJ per N dikuadratkan, dimana S-nya itu jumlah kuadrat deviasi, RJ-nya jumlah ranking variabel per objek, dan N-nya masih sama, banyaknya sampel. Kemudian untuk ranking yang dengan ties, rumus dari konkordasi kendal tahunya yaitu S dibagi 1/12 dikali N pangkat 3 min N min K dikali sigma T. Kemudian untuk S-nya sendiri itu sama dengan sigma dari RJ dikurangi sigma RJ per N dikuadratkan. Kemudian T-nya sama dengan sigma dari T pangkat 3 per T dibagi 12, dimana W-nya itu merupakan koefisien asosiasi konkordansi kendal W, kemudian S-nya merupakan jumlah kuadrat deviasi, kemudian nilai K-nya merupakan banyaknya variabel, nilai N-nya merupakan banyaknya sampel, kemudian sigma T itu kelompok angka sama dalam masing-masing K-ranking, kemudian T kecil merupakan banyaknya ranking yang sama per variabel. Nah, setelah dicari ranking-rankingnya, selanjutnya langkah yang kedua yaitu kriteria pengujian yang bergantung pada ukuran N. Jika N-nya berkisar dari 3 sampai 7 dan K-nya antara 3 sampai 20, maka H0 ditolak jika W hitung lebih besar sama dengan W tabel, dan H0 akan diterima jika W hitung kurang dari W tabel. Kita akan menggunakan tabel T. Kemudian jika N-nya lebih dari 7, menggunakan rumus X kuadrat sama dengan K dikali N min 1 dikali W, dengan DF-nya itu sama dengan N min 1. Nah, H0 kriteria pengujiannya H0 ditolak apabila X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, dan H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, untuk N yang lebih dari 7 ini menggunakan tabel C kuadrat. Kemudian langkah-langkah menghitung konkordasi kendal tahu secara SPSS. Teman-teman seperti biasa buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian isi nama variabel dan input data. Setelah data diinput, klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan klik related sample. Setelah itu masukkan variabel nilai ke dalam variabel. Selalu pilih kendal W sebagai test type. Lalu klik OK. Untuk kriteria pengujiannya sendiri, H0 ditolak apabila nilai signifikan
Tailor-nya kurang dari alfa. Kemudian kita akan mencari keeratan hubungan antar variabel. Nah, menurut Jonathan Sarwono, kriteria tingkat keeratan hubungan atau correlation coefficient antara variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan apabila nilai korelasi koefisiennya sebesar 0 sampai dengan 0,25, artinya hubungan sangat lemah. Apabila berkisar antara 0,26 sampai dengan 0,5, artinya hubungan cukup. Dari 0,5 sampai 0,75 artinya hubungan sangat kuat. Dari 0,75 sampai 0,99 artinya hubungan sangat kuat. Apabila nilai koefisien korelasinya sebesar 1, maka artinya hubungan itu sempurna. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Misalkan suatu data karakteristik ibu hamil didapatkan seperti di samping. Selidikilah dengan alfa sama dengan 0,01, apakah pasangan ranking tidak mengindikasikan suatu tingkat kecocokan yang signifikan atau independen. Pertama, kita buat perumusan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya itu H0, itu pasangan ranking tidak mengindikasikan suatu tingkat kecocokan yang signifikan atau independen, dan H1-nya pasangan ranking mengindikasikan suatu tingkat kecocokan yang signifikan atau dependen. Dengan kriteria pengujian, H0 ditolak apabila W hitung lebih besar sama dengan W tabel dan sebaliknya. Nah, karena kita akan menguji dengan alfa sama dengan 0,01 dan banyak n-nya itu sama dengan 7 dan k-nya sama dengan 4, maka kita memiliki nilai kritis berdasarkan tabel W sebesar 0,592. Sekarang kita akan masuk ke statistik pengujian. Karena di soal kita n-nya sama dengan 7 dan k-nya sama dengan 4, maka kita akan menggunakan uji konkordansi kendal W sampel kecil tetapi dengan ties. Nah, kita punya data seperti berikut. Ini merupakan data dari soal variabel objek yang diteliti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini n. Ini K1, 2, 3, 4. Ini K sama dengan 4. Nah, dari soal kita punya HB sekian, umur sekian, IMT sekian, TB sekian. Maka yang pertama kita ranking terlebih dahulu per baris. HB di ranking, umur di ranking, IMT di ranking, TB di ranking. Dapat ranking seperti ini. 1 untuk yang ini 12, 3,5, ini 2, 7 dan seterusnya. Kemudian jumlahkan ranking per kolom. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 2 ya 12. Sampai pada ke variabel yang ke 7. Setelah itu masuk ke rumus. Karena untuk mencari koefisien konkordasi kendal W dengan ties, kita membutuhkan nilai S dan nilai dari T. Maka kita hitung dulu nilai S-nya berapa. Ini berarti RJ itu jumlah ranking tiap kolom. Berarti ini, karena ini untuk kolom pertama 12 dikurangi
sigma dari RJ, jumlah dari semua ranking ini didapat 112. Berarti 112 dibagi n-nya yaitu 7. 7 dikuadratkan ditambah selanjutnya 14,5 min 112 per 7 dikuadratkan dan seterusnya sehingga diperoleh nilai S-nya sebesar 84,75. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai T. Di sini ada beberapa ranking yang bernilai sama. Kita misalkan yang HB itu X, maka karena rankingnya yang sama ada 2 buah, maka T-nya sama dengan 2. Menggunakan rumus T itu sama dengan sigma dari T pangkat 3 min T per 12. Karena yang samanya ada 2, maka 2 kuadrat min 2 dibagi 12. Seperti itu diperoleh 0,5. Kemudian untuk umur tidak ada ranking yang sama, jadi tidak usah. Untuk IMT terdapat ranking yang sama sebanyak 3. Berarti 3 min 2 dibagi 12 diperoleh 2. Kemudian untuk TB bukan 21, ini 4 untuk yang IMT. Kemudian untuk yang TB diperoleh ranking yang sama sebanyak 2, maka untuk ini 2 pangkat 2 min 2 per 12 diperoleh 0,5, maka didapat T-nya sama dengan 3. Kemudian dimasukkan ke rumus koefisien konkordasi kedal W. Kita masukkan nilai S 84,75 dibagi 1 per 12. K-nya 4, K pangkat 4 dikali N-nya 7 pangkat 3 min 7 min ini K-nya salah. K-nya 4 pangkat 2. 4 sigma T-nya kali 3. Seperti itu, sehingga diperoleh nilai W sebesar 0,1943. Seperti itu. Nah, karena W hitung lebih besar lebih kecil dari W tabel, tadi kita dapat W tabelnya itu sama dengan 0,592. Karena nilai karena nilai W hitung lebih kecil dari nilai W tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat keyakinan sebesar 90%, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan ranking tidak mengindikasikan suatu tingkat kecocokan yang signifikan atau independen. Sekian penjelasan mengenai uji rank Spearman dan Kendall-Tau. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.